Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, tentunya saat ini kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalian dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya aktivitas wajib kalian yaitu belajar, dan alhamdulillah dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kalian, kalian bisa melakukan pembelajaran yaitu akidah akhlak. Dan hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang minggu lalu Pak Guru berikan kepada kalian. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bersama ridha Allah. Amin. Nah, sekarang kalian buka halaman 46 ya, 46 nomor 1. Sebelum masuk ke dalam rumah, kepada tuan rumah hendaknya kita mengucapkan salam, yaitu ketika bertamu ya, ketika bertamu sebelum masuk ke rumah orang yang akan kita temui, maka kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Nomor 2, suatu ketika Ali berkunjung ke rumah temannya, Ali dijamu dengan berbagai buah-buahan, maka sikap Ali adalah memakan secukupnya, jangan sampai dihabiskan ya, kecuali minuman. Kalau minuman air putih misalnya air mineral, habiskan karena eman-eman ya. Kalau hanya 1 gelas, habiskan. Tapi kalau misalnya kalian dikasih air 1 galon ya, jangan dihabiskan ya. Kemudian nomor 3, jika ada teman yang sedang sedih, kita harus menghiburnya. Contoh misalnya kalian punya teman yang terkena musibah, misalnya orang tuanya meninggal dunia, ayah atau ibunya atau bibinya atau kakeknya, maka kalian harus takziah ya. Takziah artinya menghibur. Bagaimana orang yang terkena musibah, ditinggal oleh keluarganya, bapaknya atau ibunya meninggal dunia, maka kita harus takziah ya, menghibur teman kita yang sedang berduka. Artinya kita turut berduka cita. Nomor 4, dalam berteman sebaiknya kita harus mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah itu merupakan uswah, merupakan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, dalam berkunjung ke rumah orang teman atau kerabat untuk suatu tujuan atau maksud tertentu sering disebut bertamu, berkunjung atau bertamu, atau dikenal dengan silaturahim. Nomor 6, apabila ada teman yang berbuat jahat, kita harus menasehatinya. Jangan ikut-ikut membantu melakukan kejahatan, kita nasihati. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang nasihat kita itu bersama ridha Allah, sehingga mereka, teman kita yang dinasihati itu akan memperhatikan ya, akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nomor 7, berikut ini yang bukan adab dalam bertamu adalah yaitu antipati. Antipati ini cuek, acuh tak acuh. Nomor 8, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan orang pandai besi. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang baik, tentunya sama dengan kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan mendapatkan harumnya. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang tukang besi, tukang las, maka kita akan juga mendapatkan kadang terkena besi, terkena panas api, las itu, las listrik atau las karbit itu ya. Nah, ini pemisalan yang disampaikan Nabi. Jadi kalau
berteman dengan tukang las, maka bau ada, baju bolong ada, panas ada, ya. Itulah orang yang berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi kecepretan tidak enaknya, bukan kecepretan enaknya. Nomor 9, jika maksud dan tujuan dalam bertamu tersampaikan, hendaknya kita segera izin pulang. Jadi ketika bertamu seperlunya saja. Jangan setiap hari justru yang diomongkan itu hal yang tidak baik, apalagi ngomongin orang lain. Mending itu cepat segera pulang ketika sudah selesai apa yang menjadi misi. Ya, tujuan kita bertamu misalnya mengundang seseorang atau misal menanyakan sesuatu pada orang lain, ya itu harus tepat. Artinya tepat itu tidak kemana-mana pembahasannya. Nomor 10, sesama teman harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nomor 11, terhadap para sahabatnya Rasulullah bersikap lemah lembut, tidak pernah menyakiti, bicaranya itu sopan santun, ya, sehingga menyenangkan hati orang yang diajak bicara. Jadi baginda Nabi itu tahu kapasitasnya, bagaimana berbicara dengan seorang pemimpin, bagaimana berbicara dengan rakyat biasa, bagaimana berbicara dengan seorang perempuan, bagaimana berbicara dengan laki-laki, ya, bagaimana berbicara dengan orang yang keyakinan imannya itu luar biasa, dan bagaimana berbicara dengan orang non muslim. Itulah ya yang dipelajari baginda Nabi, diajarkan baginda Nabi kepada kita, sehingga Islam yang dibawa baginda kanjeng Nabi benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Nomor 12, bila tidak menghendaki tamu yang datang, hendaknya kita menolak dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang halus, atau sampaikan saja bahwa akan bepergian. Kemudian nomor 13, kita dianjurkan memilih teman yang baik, ya. Kenapa kita memilih teman yang baik? Khawatir kita kalau memilih teman yang tidak baik, kita ikut tidak baik. Syukur-syukur ketika kita berteman dengan orang tidak baik, ya kita bisa merubah teman kita yang tidak baik menjadi baik. Jangan sampai sebaliknya, kalian yang baik karena berteman dengan tidak baik, akhirnya kalian tidak baik. Itu yang dijaga. Oleh karena itu, kalau belum mampu, ya, keimanannya, kekuatan hatinya belum mampu, belum matang, jangan sampai berteman dengan orang yang tidak baik. Itu bisa ketularan tidak baik. Kemudian nomor 14, jika kita memilih teman yang baik, kita juga akan mendapatkan apa? Ketika kita memilih teman yang baik, kita akan mendapatkan apa? Kebaikan. Ya, namanya kalau kita berteman dengan pedagang parfum, maka kita akan bau badan kita dengan bau parfum, harumnya luar biasa. Jadi kalau berteman dengan pedagang parfum, kita akan mendapatkan harumnya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita juga akan dapat kebaikannya. Selanjutnya nomor 1 yang Romawi 2 ya halaman 47, sebutkan adab-adab dalam bertamu. Ya, sebelum bertamu kita harus tahu waktu terlebih dahulu, kapan waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu orang yang akan kita temui. Yang kedua, sekarang zamannya HP, telepon terlebih dahulu. Posisi di mana? Khawatir orang itu tidak ada di rumah. Kemudian yang berikutnya, setelah sampai ketuk pintu dan mengucapkan salam. Ingat ketika ngetuk pintu dan mengucapkan salam, jangan sampai menghadap pintunya, tapi harus membelakangi, ya, membelakangi. Jangan sampai menghadap pintunya, harus membelakangi. Dengan mengucapkan salam, mengetuk pintu, membelakangi, ya. Jangan sampai intip-intip, itu tidak benar. Kemudian kita akan setelah sampai ketemu salaman, kemudian kalau misalnya kita dipersilakan duduk, ya kita duduk. Nah, kalau enggak ya enggak. Kalau tidak dipersilakan masuk, jangan masuk, ya. Kemudian nanti ada hidangan. Kalau memang ada hidangan,
Silahkan ketika ngambil permisi dulu. Nah, jangan sampai ambil seenaknya. Dan jangan ngambil makanan itu, jangan mengkonsumsi makanan itu sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah. Kemudian cara duduknya yang sopan, berbicara yang sopan, jangan sampai terbahak-bahak di tempat kita bertamu. Ya, kita harus sopan santun, harus dengan lemah lembut. Kemudian yang diomongkan itu hal-hal yang penting saja, jangan hal-hal yang ngobrol yang tidak baik, apalagi ngomongin orang lain. Kemudian setelah selesai apa yang menjadi tujuannya disampaikan kepada tuan rumah, maka barulah minta izin pamitan untuk pulang. Ya, kemudian terakhir tetap bersalaman dan mengucapkan salam. Nah, itulah adab bertamu. Nomor 2, jelaskan arti pertemanan dalam Islam. Dalam Islam itu pertemanan disebut dengan hubungan baik. Dalam Islam itu dikenal dengan ukhuwah. Di dalam Islam dikenal dengan ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan antar sesama agama, ya, sama-sama Islamnya. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda negara, maka kita harus tetap, ya, walaupun juga berbeda agama, harus tetap kita menjalin hubungan dengan baik, ya. Tetap kita ta'awun, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tetap kita menjalin hubungan karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi itu yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu tidak pernah melihat siapapun dia, ya, walaupun dari negara Arab, dari negara Cina, dari negara Korea dan sebagainya, harus kita menjaga sikap dengan baik, hubungan dengan baik, karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan pertemanan. Jadi kita harus saling menjaga. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda tempat tinggal, dan berbeda karakter, maka kita harus saling berhubungan baik, ya. Jangan sampai ada perbedaan. Walaupun ada perbedaan, dan perbedaan itu akan indah apabila kita rajut dengan baik. Contoh saja ketika kita berjalan. Ketika kita berjalan melangkahkan kaki kanan, maka yang di depan tangan kiri. Ya, ketika kita melangkahkan kaki kiri, maka yang kaki kanan ada di depan. Ya, jadi indah. Kalau dicoba, kalian coba. Ketika berjalan, ketika kanan melangkah ke depan, kemudian kaki dan tangan kanan itu melangkah bareng-bareng seperti robot. Ya, itulah keindahan. Jadi perbedaan itu jangan dilihat perbedaannya, bagaimana perbedaan itu dirajut menjadi satu sehingga menjadi hal yang indah. Kemudian nomor 3, mengapa kita dianjurkan untuk berteman dengan orang yang baik? Nah, ini perlu, kita harus bisa memilih. Yang dimaksud dengan teman yang baik itu artinya kita harus bisa meniru akhlak teman yang baik. Ya. Jadi kita memilih teman yang baik tujuannya apa? Supaya kita itu bisa belajar dari teman kita yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik akhlaknya, bisa saja kita akan terpengaruh. Ya. Ini bukan berarti kita memilah-milih teman itu yang tidak baik tidak harus kita temani, tidak. Kalau mampu, monggo kita temani anak yang tidak baik itu dengan tujuan bagaimana kita bisa merubah yang tidak baik menjadi baik, memberi nasihat, ya. Itu. Jadi kita memilih teman yang baik artinya kita harus melihat apa yang dilakukan teman kita. Kalau yang dilakukan teman kita itu baik, ayo kita dukung, ayo kita tiru. Dan kalau perbuatan teman itu tidak baik, maka jangan pernah ditiru. Dan justru kita harus bisa memberi nasihat kepada teman yang tidak melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, harus kita nasihati. Kemudian nomor 4, bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada sahabatnya? Nah, sikap Nabi Muhammad kepada sahabatnya itu lembut, tidak pernah menyakiti.
apa yang keluar dari lisannya itu hal yang penuh dengan hikmah, ya, menyenangkan, tidak pernah menyinggung hati orang lain. Jangankan kepada sahabatnya sendiri, kepada musuh-musuhnya, orang yang memusuhi baginda Nabi, Nabi itu berakhlak baik, ya. Satu ketika Nabi setiap berjalan ke masjid, mau berangkat ke masjid diludahi, kemudian ketika pulang masjid diludahi, terus ketika berangkat masjid dan pulang masjid diludahi. Suatu ketika baginda Nabi itu berangkat ke masjid tidak ada yang meludahi, pulangnya pun tidak ada yang meludahi. Akhirnya kangen Nabi. Jadi Nabi itu kangen dengan orang yang sering meludahi Nabi. Itu akhlak beliau. Padahal orang itu memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, tapi Nabi tidak menunjukkan kebencian kepada mereka, kepada dia, orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi tanya, mana orang yang punya rumah ini? Oh, dia sakit, Muhammad. Akhirnya baginda Nabi bergegas pulang, ambil makanan. Ada yang ada itu roti dan kurma. Akhirnya dibawa roti dan kurma itu untuk menjenguk orang yang tiap hari meludahi baginda Nabi. Ini loh contoh beliau. Jika beliau ini kepada orang yang memusuhi beliau, apalagi kepada orang yang mendukung beliau, apalagi kepada orang yang melaksanakan sunnah beliau seperti kita misalnya, senang dengan sunnah Nabi, ya. Man ahya sunnati, ya. Barang siapa yang melakukan sunnahku, kata baginda Nabi, faqad ahabbani, maka dia benar-benar cinta kepadaku. Dan mudah-mudahan ini yang akan berlanjut rasa cinta kita kepada baginda Nabi, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kita akan bersama baginda Nabi di akhirat nanti. Itulah banyak lagi sifat-sifat baginda Nabi. Jangankan hanya kepada manusia, kepada binatang, ya, kepada tumbuhan, lingkungan, Nabi selalu bersikap baik. Itulah bahwa Nabi itu membawa rahmatan lil alamin, ya. Artinya rahmatan lil alamin itu membawa kebaikan, membawa kasih sayang kepada siapapun, dan sirajan muniro, yang menerangi alam semesta dan seisinya. Bukan matahari yang menerangi alam semesta, yaitu nurnya baginda kanjeng Nabi. Karena seandainya Allah tidak menciptakan nur baginda Nabi, Allah tidak akan menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi semuanya ngampung kepada baginda Nabi. Kemudian yang berikutnya, nomor 5, apa yang dimaksud dengan bertamu? Bertamu itu berkunjung kepada sahabat, famili, ya, berkunjung ke rumah sahabat atau famili, baik di luar di bulan Syawal atau di dalam bulan Syawal. Artinya silaturahim, saling bertamu, saling maafkan di bulan Syawal. Jadi yang dimaksud dengan bertamu itu berkunjung ke rumah teman atau saudara atau famili kita untuk nyambung silaturahim, ya. Dan ketika kita bertamu ada tata cara tersendiri yang sudah dijelaskan Pak Guru tadi. Jadi seperlunya saja, seperlunya. Kalau kita ingin mengetahui kabarnya, ya seperlunya aja. Kalau sudah ketahuan itu kabarnya baik, lalu pulang. Jangan sampai berlebihan sehingga mengganggu aktivitas orang yang kita temui atau tuan rumahnya. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan LKS pada halaman 46 hingga 47. Dan silakan kalian tulis mana yang keliru atau belum diisi, supaya nanti ketika ujian kalian bisa jadi bahan untuk pendalaman materi persiapan ujian di semester 1 nanti, di semester ganjil. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, inilah pembahasan tentang materi akidah akhlak, yaitu akhlak terpuji. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.